أنت خير الرحيم فانصرنا على القوم الكافرين. معاشر الحبائب، معاشر الشيبان والأساتذة والحاضرين رحمكم الله وفقكم الله رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai keluarga besar daripada sahibul haul Al-Habib Da'i ilallah Al-Arif Billah Ustaz Muhammad bin Hussein bin Syihab, serta para murid-murid beliau yang banyak berkumpul bersama kita, yang saya cintai para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saya teringat pada tahun yang lalu kita berkumpul di tempat yang sama dan keadaan yang juga mirip seperti hal ini juga. Yang saya petik tadi sedikit, subhanallah, saya ingat dulu waktu saya berdiri di mimbar, saya terputuskan bicara dikarenakan azan. Dan hari ini pun Al-Habib Umar guru kita berbicara terputuskan dikarenakan azan. Yang mana saya berpikir kalau seandainya ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita tidak berkumpul di tempat ini kecuali cuma untuk mendengarkan azan dan menjawab azan lalu pulang, wallah falah. Kita sudah jadi orang yang sangat beruntung. Kalau seandainya tidak berkumpul di sini cuma untuk dengarkan azan, jawab azan lalu pulang, kita sudah sangat beruntung. Kita sudah mendapatkan yang pasti janji Rasulullah, syafaat Rasulullah bagi orang yang mendengarkan azan lalu berdoa, membaca doa. Ini telah kita lakukan. Kalau itu saja yang kita lakukan, subhanallah, kita sudah dapat bekal baik pulang ke rumah. Akan tetapi kalau kita hitung dari awal majlis, kita membacakan syama'il Rasulullah, membacakan daripada sejarah kehidupan orang yang paling mulia dan paling dicintai di sisi Allah. Ditambah lagi setelah itu kita pun membacakan surah Yasin, tahlil, tasbih, tahmid. Kemudian kita mendengarkan sejarah seorang yang besar, mulia di mata Allah, mulia di mata Rasulullah. Kalau dikatakan dzikrul auliya tanzilur rahmat wa kaifa alladhi ma amilna hadzal yawm. Kalau dikatakan mengenang seorang waliullah akan turun rahmat dari Allah, yang kita lakukan mengenang Rasulullah pada awal majlis. Kita membacakan Al-Quran. Kalau seandainya kita semua cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak baca surah Yasin, wallah kita sudah mendapatkan kenikmatan besar. Berapa pahala yang telah kita dapatkan. Ma'asyiral habaib al-hadirin rahimakumullah, sahibul haul yang mana kita dengarkan panjang lebar tadi manaqib beliau, yang mana jelas bahwasanya beliau adalah seorang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Beliau adalah salah seorang yang dikatakan oleh Rasulullah sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak atau mungkin bisa dikatakan paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya beliau mengelompokkan hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Seorang hamba, seorang mukmin tentu harus memiliki dua hal ini. Sungguh orang itu akan merugi kalau dia hanya memperbagus hubungannya dengan manusia, dengan tata krama atau dengan saling bantu-membantu atau dengan apapun yang ia lakukan, tapi dia lupa sama Allah. Dan termasuk juga mungkin orang ini merugi kalau dia hanya menyibukkan dirinya sama Allah, tapi dia tidak memiliki suatu bagian untuk berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Nah, Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Syihab dan kebanyakan daripada salaf kita, mereka orang yang ada pada diri mereka kuat dan sangat hebat dalam hablum minallah wa hablum minan nas. Al-Imam Ghazali mengkategorikan, mengelompokkan hablum minallah ada 3 derajat manusia. Begitupun hablum minan nas ada 3 derajat manusia, yang mana beliau terletak pada derajat yang pertama pada 2 posisi ini. Dan begitupun banyak daripada salaf kita, para habaib kita, para kiai dan ulama-ulama kita, yaitu derajat pertama hubungan antara seorang hamba Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali mengatakan derajat yang paling tinggi yaitu rabih, orang yang beruntung. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mereka melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah, meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, lalu mereka memperbanyak dengan nawafil, dengan memperbanyak amal-amal sunnah, dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa yang namanya makruh atau apa yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Ini adalah kelompok orang yang dikategorikan rabih, orang yang beruntung. Mereka inilah para awliya Allah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi telah mengatakan bahwasanya tidaklah seorang hamba Allah setelah mereka melakukan yang wajib lalu mereka melakukan nawafil hatta uhibbah,
sampai aku cinta kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dicintai Allah, ma'asyarul hadirin, jelas itu orang yang dekat sama Allah. Jelas ini orang dimuliakan oleh Allah. Jelas inilah yang kita katakan haula auliya Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kelompok yang kedua, yaitu orang yang dikatakan salim, selamat, tapi mereka tidak beruntung. Mereka hanya melakukan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram, tapi mereka tidak melakukan apa yang namanya nawafil. Mereka tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sedangkan kecintaan Allah itu tidak akan kita dapatkan kecuali kita mengikuti jejak Rasulullah SAW. Allah mensyaratkan di dalam Al-Quran bahwasanya tidak akan kita dapatkan kecintaan dari Allah kecuali dengan mengikuti Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ittabi'in Nabi, baru kita akan mendapatkan yuhibbukumullah. Kalau orang tidak mengikuti Rasulullah, maka dia tidak akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, yang na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk dari kelompok ini, yaitu orang-orang yang mereka penuh kekurangan di dalam muamalah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melakukan salat ataupun melakukan salat tanpa dengan hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah. Melakukan salat asal-asalan, sekedar melaksanakan suatu kewajiban, atau mungkin na'udzubillah mereka melaksanakan suatu beban, melepaskan beban pada diri mereka. Berbeda dengan orang-orang yang seperti kita dengarkan manaqibnya Al-Habib Muhammad bin Husain, yaitu mereka salat menjadi suatu kelebatan buat mereka, kebutuhan bagi mereka. Jangankan salat wajib, berapa banyak daripada salaf kita, ketika mereka lupa dikarenakan suatu kesibukan untuk melakukan suatu sunnah, langsung mereka rasakan ada sesuatu yang kosong pada diri mereka. Ini namanya mahfud. Ini namanya inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak kepengen kalau ini hamba yang senantiasa melakukan suatu sunnah lupa dengan sunnahnya. Allah beri tanda kalau dia lupa tersebut. Ma'asyarul habaib wal hadirin rahimakumullah. Lalu Imam Ghazali mengelompokkan yang kedua dalam bagian hablum minan nas, yaitu dikelompokkan dalam tiga juga. Yang pertama beliau mengatakan orang-orang yang mendapatkan derajat seperti malaikat, yaitu orang yang selalu memberikan manfaat, memberikan kesenangan, memberikan apa-apa yang baik buat orang lain. Inilah yang ada pada di almarhum dan pada guru-guru kita. Mereka orang-orang yang senantiasa memberikan manfaat. Yang kita dengar tadi, bahkan Al-Habib Muhammad bin Husain, bukan hanya dengan ilmu, tarbiyah dan pendidikan, beliau pun membantu orang yang kesusahan. Orang yang misalnya tadi dikatakan kemasukan jin, dibantu oleh beliau. Orang sakit dibantu oleh beliau. Bahkan dalam cerita yang kita dengar daripada keluarga beliau, sehari sebelum meninggal masih ada orang datang meminta jampian, meminta doa, diberikan oleh beliau. Masih beliau layani orang-orang. Sampai orang itu setelah meminum air yang berkah beliau sembuh, dan tidak lama kemudian Al-Habib Muhammad pun meninggal dunia. Memberikan manfaat, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jangan kita menjadi orang-orang yang selalu mendatangkan mudarat, na'udzubillah. Manfaat apapun yang kita bisa lakukan. Tapi yang jelas, ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, yang juga dikatakan oleh para ulama salaf kita, yang paling luas, yang paling besar untuk memberikan manfaat adalah tariqah dakwah ilallah, memberikan ilmu pengetahuan agama kepada orang lain. Akan tetapi bukan hanya sebatas itu. Banyak kita bermacam-macam kalangan. Ada orang kerja dengan urusan dunianya, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan kelebihan rezeki yang ia berikan oleh Allah, ia berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Atau seorang dokter barangkali, atau insinyur barangkali, atau apakah dia mempunyai suatu keahlian, dia bisa memberikan manfaat dengan niat yang soleh, kemudian dengan keikhlasan dia membantu orang-orang yang membutuhkan pada mereka. Kita alhamdulillah banyak memiliki dokter-dokter yang seperti ini. Di kalangan habaib banyak mereka, yang mana mereka membantu dengan ikhlas. Ikhlas bukan berarti balas. Ya, ikhlas bukan harus berarti tidak usah bayar. Boleh jadi dia mengambil sesuatu faedah sekedar untuk menutupi ongkos obat, tapi tidak sedikit di antara mereka membantu dengan memberikan hadiah begitu saja. Nah, di antara kita ada orang yang punya tenaga. Kita saksikan berapa banyak syabab. Ketika ada orang meninggal dunia di kalangan kita, orang-orang yang gagah, mereka diberikan kekuatan oleh Allah, walaupun bukan keluarga mereka, bukan orang yang ada hubungan dengan mereka, mereka ikut membantu. Mereka ikut melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk orang lain. Inilah orang yang beruntung, orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kedua, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kelompok yang kedua yaitu orang yang diumpamakan seperti jamadat, seperti batu, seperti pasir, seperti pohon dan lain-lain. Yaitu orang yang secara aslinya
Pohon batu itu kalau tidak diolah tidak jadi manfaat. Ini kita bicara tentang masalah asli bahan itu sendiri, yaitu tidak memberikan manfaat, tidak pula mendatangkan mudarat. Ini kelompok yang kedua. Dia nggak mampu memberikan manfaat kepada orang lain, tapi na'udzubillah jangan sampai memberikan mudarat kepada orang lain. Membuat orang jadi sumpah, membuat orang jadi ribut, membuat orang jadi macam-macam terhadap dia. Nah ini jangan sampai terjadi. Orang yang kelompok kedua itulah mereka, yaitu tidak mampu memberikan manfaat, mereka menjaga diri mereka untuk mendatangkan suatu mudarat kepada orang lain. Yang ketiga, na'udzubillah, yaitu orang yang diumpamakan oleh Imam Ghazali seperti agarab, seperti hayah, seperti syabak, seperti binatang buas, ataupun seperti ular atau kalajengking, kata Imam Ghazali. Mereka tidaklah muncul kecuali membuat orang bingung, membuat orang takut, mengganggu orang, dan tidak memberikan manfaat sama sekali. Ini na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ma'asyarul habaib wal hadirin rahimakumullah. Sosok Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, seorang yang alim, seorang yang arif, mengamalkan dengan ilmunya. Kita sering mendengar fadail talabul ilm. Fadail talabul ilm. Dalam hadis banyak Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Dalam hadis banyak Rasulullah menyebutkan tentang fadilah talabul ilm, orang yang menuntut ilmu agama. Kebanyakan kita termasuk talabul ilm. Ada di majlis ke majlis itu termasuk talabul ilm. Kata Rasulullah, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia dalam keadaan fi sabilillah sampai mereka pulang ke rumah. Bahkan Rasulullah mengatakan, malaikat yadau ajnahatuh, malaikat membentangkan sayap mereka, mempersilahkan bagi thalabul ilm untuk berjalan di atas sayap mereka. Semua hayawan yang ada di lautan, bahkan dalam hadis lain semua jamadat, al-ashjar wal ahjar, semua mengistighfarkan thalabul ilm, orang yang menuntut ilmu. Nah sekarang kita berpikir, ma'asyiral hadirin, kalau thalabul ilm dapat segitu, bagaimana dengan orang yang mengajarkan ilmu? Adanya thalabul ilm pasti ada yang mengajari. Kalau thalabul ilm dapatnya segitu, bagaimana dengan muallimun nas fil khair, orang yang mengajarkan orang-orang untuk berbuat baik. Satu huruf, kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku adalah hamba bagi orang yang mengajarkan aku satu huruf. Bagaimana yang mengajarkan kita berpasal-pasal, berbab-bab. Hormati ulama, hormati mereka, bukan sekadar dengan cara mencium tangan, tapi cara kita beradab. Di sini aku minta maaf, karena ini saya sekedar mungkin menyampaikan saja. Karena ini sering kita dengar keluhan, ada, bukan mereka ngeluh karena tidak ikhlas, bukan. Menyayangkan adanya kurangnya akhlak kita terhadap ulama dan asatidz. Ada di antara kita ketika ingin mengundang seorang ustaz, acara besok hari Sabtu, misalnya minggu acara, hari ini mengundang, telepon ustaz, jatuh besok acara di rumah anak, tolong ustaz yang isi. Subhanallah, ada. Bukan begitu cara, bukan asatidz, bukan ulama minta dihormati, tapi ini kewajiban kita untuk menghormati para ulama. Kalau kita nggak sanggup datang mendatangi rumah mereka, dikarenakan mereka punya kesibukan atau rumah mereka jauh, boleh kita datangi di majelis-majelis, atau minimal menelpon mereka jauh-jauh hari. Bukan besok acara, hari ini nelpon. Nah, ini suatu di antara salah satu adab kita. Kadang-kadang kalau salah ngomong atau tidak enak didengar, bukan dihormati, malah dianggap mengecewakan. Lalu tidak baik. Kita hormati ulama yang telah meninggal dunia. Berapa banyak aulia kita sering daripada yayasan budak menegur, jangan merokok. Kenapa? Merokok di budak, di magam aulia itu jelas-jelas ada mengikhtiram ma'al aulia wal ulama. Nah sampai mereka telah meninggal pun kita muliakan. Bukan maaf ma'asyiral hadirin, kita memuliakan aulia habaib dengan sekedar menempelkan gambar mereka di rumah kita. Tapi juga kita harus menghormati mereka dengan benar. Bahkan di dalam kitab-kitab salaf diceritakan bahwasanya di kitab Sulam Taufik di antaranya, termasuk Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitab-kitab beliau, termasuk ulama yang keras. Beliau mengatakan salaf dulu, jangankan sama itu alim, sama itu orang soleh, ketika mereka belajar atau mereka lewat, ini mereka mau lewat, ada ternak atau ayam punya syekhnya mau lewat, mereka mundur, mempersilahkan ternak dulu lewat karena milik syekh, milik guru. Di antara mereka berjalan, sedang mengajar, tiba-tiba berdiri, lalu duduk lagi, sedang mengajar, berdiri lagi, duduk lagi, sampai muridnya bertanya, ya syekh,
Ada apa engkau berlaku demikian? Dia mengatakan, murid guruku lewat di depan pintu, aku berdiri menghormatinya. Anak guruku, dia bilang, anak guruku lewat depan pintu, aku berdiri menghormatinya. Sampai ke situ. Nah, paling tidak, ma'asyarul hadirin rahimakumullah, mari kita memperbaiki, karena mereka adalah warasatul anbiya. Mereka adalah orang-orang yang dititipkan oleh Allah ilmu-ilmunya Rasulullah SAW. Tab'an manusia mempunyai kekurangan di sini dan di situ, tapi jangan terjadikan untuk menghilangkan ihtiram kita kepada seorang ulama, seorang asatis, cuma dikarenakan adanya kekurangan pada diri mereka. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan ini majelis kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang telah mendahului kita ataupun yang masih hidup bersama kita. Insyaallah hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di antara kita barangkali ada yang sakit atau keluarga kita yang sakit, dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli bait ashabi, dan berkat daripada sahibul haul dan guru-guru beliau yang orang-orang besar, murid-murid beliau yang orang-orang besar, Allah sembuhkan, Allah sampaikan hajat kita. Insyaallah dengan pertemuan ini Allah berikan kepada kita husnul khatimah indal maut ba'da tulul umur ala ta'ati rasulullah wa huwa yarda'ana ankum ajma'in. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين سادع البعال بخاصة إلى أحسن الحال بحقك يا الله عزيز يا متعال بحق مولى هؤلاء الرجال يا رب بهم وبعليهم من أجل بالنصر بالفرج. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هذا ما أقول لكم، أستغفر الله لي ولكم ولوالدنا ولوالدكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.